Udah. Tunggu. Nah, udah kelihatan toh? Udah kelihatan? Udah, ayo. Oke, oke, ayo. Mulai, Tuh, mulai. dua. Ayo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi tentang pemikiran kumuh, yaitu sebagai memenuhi tugas dari perumahan dari mata kuliah perumahan dan pemukiman. Lanjut. Sebelum kami presentasi, eh, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Fareja Suara, NPM 02, lalu Hadir Faus Ibnu Sani, NPM 10, Rapli Saidina, NPM 13, kemudian Gazi Al-Ghifari dengan NPM 24. Next. Sebelum presentasi, eh, sebelum presentasi, menjelas kami terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian pemukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Dijelaskan bahwa perumahan kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh merupakan perumahan yang mengalami degradasi kualitas fungsi dari suatu tempat hunian. Masalah perumahan dan permukiman kumuh selalu dikaitkan dengan proses pembangunan, serta banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan dampak dari keterbelakangan pembangunan. Next. Nah, kemudian studi kasus yang kita ambil yaitu terdapat di 3 negara dan juga 3 daerah. Yang pertama yaitu di Kairo, Mesir, tepatnya di daerah Masyad Nasser. Lalu kedua di Seoul, Korea Selatan, tepatnya di Desa Guryong. Lalu di Surabaya, di Indonesia, tepatnya di Muara Kerembangan. Nah, untuk studi kasus yang pertama akan dijelaskan oleh Gazi Al-Ghifari Baksir. Baik, pada studi kasus pertama, kita mengambil di kota Kairo, Mesir, yaitu pada daerah Manshihat Nasir. Karakteristik permasalahan yang berada di daerah Manshihat Nasir. Jadi Manshihat Nasir adalah sebuah kota di pinggiran Bukit Mukatam di wilayah Kairo, Mesir, dijuluki sebagai Garbage City, kota atau kota sampah. Tumpukan sampah tersebut berasal dari sebagian kota metropolitan di Kairo yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Hal ini sudah berlangsung kurang lebih selama 70 tahun. Permasalahan yang berada di kota ini dimulai ketika petani mulai bermigrasi dari Mesir Hulu pada tahun 1940-an. Kemudian migrasi ini menjadi karena kemiskinan dan buruknya hasil panen. Sejak saat itulah, satu persatu warga Manshihat Nasir mulai beralih profesi menjadi seorang pemulung. Nah, kemudian penanganan dan solusi. Untuk mengatasi pemukiman kumuh yang berada di kota Kairo, yaitu pada tepatnya di daerah Manshihat Nasir, pemerintah harus melakukan beberapa program. Di antaranya adalah on-site upgrading atau perbaikan fisik kawasan. Bentuk penataan kawasan ini dapat berupa pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot. Perbaikan fisik ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, serta sebagai batu loncatan untuk kegiatan pembangunan-pembangunan di masa depan seperti sektor usaha. Kemudian ada on-site reconstruction atau pembangunan kembali,
Kegiatan rekonstruksi ini berarti pembangunan kembali kawasan di atas lahan yang sama. Dengan adanya rekonstruksi ini mereka dapat untuk tinggal di tempat yang sama dan tempat dekat tempat kerja mereka serta dilengkapi oleh sistem kondisi lingkungan yang lebih baik. Kemudian ada land sharing. Pembagian lahan adalah strategi penataan kawasan pemukiman kumuh yang bertujuan agar pemilik lahan dan masyarakat mau berbagi lahan untuk kebermanfaatan bersama. Setelah disepakati, lahan yang dimiliki oleh masyarakat harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk dijual. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat harus dibagi menjadi dua, yaitu satu untuk dijual atau disewakan serta satu bagian lainnya dimanfaatkan untuk dibangun kembali hunian mereka. Keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan di Kota Masyad Nasyir yaitu pemerintah setempat sudah pernah meminta penduduk di Masyad Nasyir untuk pindah. Mereka ditawarkan hunian sementara sembari menunggu pengembangan yang dilakukan di kawasan pemukiman mereka selesai. Dari informasi yang terkait bahwa ada sekitar ratusan keluarga yang pindah mengikuti saran pemerintah. Kegagalan dari kota ini yaitu pemerintah Kairo sudah beberapa kali baru berusaha menutup kota ini sehingga menyewa 3 perusahaan multinasional untuk mengelola sampah mereka. Namun ketiga perusahaan tersebut menyerah dan malah menyewa penduduk lokal Masyad Nasyir untuk melakukannya. Pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini yaitu yang diperoleh dari daerah Masyad Nasyir ialah pemukiman kumuh ini di kawasan perkotaan yaitu karena faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, dan faktor kepadatan jumlah penduduk, faktor kualitas bangunan, dan faktor kependudukan. Dengan dilakukannya pembangunan fisik dan lingkungan seperti merelokasi daerah kumuh menjadi rusunawa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih, capacity building, masyarakat dalam pembinaan, pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman. Sanitasi dan air bersih akan membuat sistem kondisi dan lingkungan di daerah ini menjadi lebih baik. Kemudian pada studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Saidina. Studi kasus selanjutnya berada di Seoul, Korea Selatan, tepatnya di daerah Gangnam, Desa Guryong. Next. Karakteristik permasalahannya, Desa Guryong merupakan salah satu daerah kumuh terakhir yang tersisa di Seoul. Desa Guryong sering disebut sebagai Desa Bulan karena lokasinya di lereng gunung yang terletak di kaki Guryongsan, sebuah bukit di Gaepodong, Gangnam. Desa Bulan mulai terbentuk selama perkembangan pesat Seoul di tahun 70-an dan 80-an, di mana orang miskin didorong keluar dari pusat kota untuk memberi ruang bagi gedung perkantoran tinggi dan rumah apartemen. Pada puncaknya, desa yang menempati sekitar 320.000 meter persegi tanah ini memiliki lebih dari 1.100 rumah tangga. Sekarang sekitar 600 orang masih tinggal di sana. Dengan 454 kepala keluarga telah direlokasi ke daerah yang lebih layak. Permasalahan dari kota ini diakibatkan penduduk Kuryong sebagian besar adalah penghuni liar yang diusir dari rumah ilegal di daerah Gangnam sebelum ledakan bangunan besar-besaran mengubah daerah itu menjadi setara dengan Beverly Hills di Seoul. Next. Next. Penanganan dan solusi untuk mengatasi permukiman kumuh yang berada di kota Seoul, yaitu tepatnya di Gangnam, Desa Guryong, pemerintah harus melakukan beberapa upaya agar bisa mengatasi terjadinya permukiman kumuh, diantaranya relocation atau pemindahan lokasi baru. Relokasi atau resettlement merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Status lahannya ilegal atau permukiman di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupan di tempat yang baru. Selanjutnya, on-site reblocking, penataan tata letak kawasan yang merupakan cara yang sistematis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan hunian dalam sebuah kawasan melalui penataan ulang pada tata letak rumah dan jalan. Setelah melakukan penataan tata letak kawasan tersebut, masyarakat kemudian dapat mengembangkan hunian mereka secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Namun tetap memperhatikan regulasi dan city plan yang telah dibuat bersama. Next.
Next. Selanjutnya ada kegagalan pemerintah kota menyetujui rencana pengembangan rumah yang dikelola kota untuk membangun 2.838 rumah baru di sana. Sekitar 1.107 diantaranya akan dialokasikan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Rencana apapun untuk mengembangkan Goryong terbukti sulit, terutama karena perselisihan mengenai kompensasi bagi pemilik tanah dan penduduk desa. Next. Pelajaran yang dapat kita ambil, pelajaran yang bisa diambil untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang sejalan dengan menciptakan lingkungan hunian yang kondusif, dibutuhkan komunikasi yang efektif terhadap semua pelaku program. Guna menciptakan komunikasi yang efektif, ini dibutuhkan konsep manajemen pengelolaan kawasan. Konsep ini adalah gagasan untuk memberikan pembelajaran dalam mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku masyarakat yang terorganisir dengan aturan-aturan atau kesepakatan yang dikelola secara bersama berdasarkan ilmu pengelolaan atau manajemen. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahreja Suara. Studi kasus yang ketiga di Surabaya, Indonesia, di daerah Molo Prambanan. Next. Karakteristik permasalahan. Kelurahan Molo Prambanan merupakan kawasan prioritas penanganan permukiman Kota Surabaya, Kecamatan Prambanan, terletak pada pusat kegiatan lingkungan unit pengembangan 5 Kota Surabaya dengan jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa per hektar. Kawasan ini merupakan permukiman padat penduduk. Kecamatan Kerambangan memiliki 5 kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Moro Kerambangan. Kelurahan ini luas wilayah 3,17 km persegi dengan jumlah penduduk 47.140 jiwa yang merupakan kelurahan dengan padat penduduk berkategori tinggi. Permasalahan dari daerah ini adalah kondisi legalitas lahan, kondisi prasarana, kondisi bangunan gedung kawasan, padat kependudukan, dan kondisi ekonomi. Next. Penanganan atau solusinya, pembangunan rumah susun sewa sederhana atau bisa disebut pula rusunawa menjadi salah satu alternatif bagi keluarga menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Rusunawa sendiri merupakan fasilitas dari pemerintah untuk mengurangi permukaan kumuh, khususnya di kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan ruang tanah yang tidak lagi banyak. Peningkatan bantuan sosial. Bantuan sosial memang sudah banyak disediakan oleh pemerintah, namun dikarenakan belum cukup banyak menjangkau untuk semua keluarga menengah ke bawah, maka perlu adanya peningkatan untuk meratakan keseluruhan sehingga dalam hal ini dapat membantu keluarga menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal yang layak seperti serta aman. Mulai mengontrol pembangunan permukiman dengan ketat. Pemerintah perlu kembali menelaah kebijakan pembangunan rumah tinggal dan juga menyiasati tempat tinggal warga khususnya perkotaan agar tertib dan lebih terkontrol lagi. Next. Keberhasilan warga Bosemono Kerambangan di Kecamatan Kerambangan, Surabaya yang mampu membantu program pemerintah dalam mengatasi kawasan kumuh mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Keberhasilan penataan lingkungan ini akan menjadi proyek pencontohan nasional. Next. Pelajaran dari studi ini, permukaan kumuh di kawasan perkotaan pada dasarnya akan terus mengalami perkembangan apabila faktor utama penyebab perkembangan permukaan kumuh di kawasan perkotaan tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, harus ada upaya menekan perkembangan faktor-faktor tersebut. Upaya ini bisa dilakukan dari pemerintah ataupun dimulai dari kesadaran masyarakat pada lingkungan sekitarnya. Diharapkan dengan upaya ini dapat menjadi strategi untuk menangani atau mengurangi perkembangan permukaan kumuh di kawasan perkotaan agar terciptanya lingkungan permukaan kumuh yang bersih, sehat, dan nyaman.
Ya, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi